Bab 1. Bahtera keluarga yang sempurna. Fajar baru saja menyingsing, namun aroma roti panggang dan kopi sudah memenuhi setiap sudut rumah mewah bergaya minimalis itu. Rumah itu bukan sekadar bangunan megah, melainkan sebuah bahtera. Tempat tiga hati yang saling terikat menemukan kedamaian setelah kehilangan besar. Di dapur yang luas, Anissa bergerak lincah. Usianya baru 18 tahun, tetapi tanggung jawab yang ia pikul jauh melampaui usianya. Sejak kepergian Ibu Sari 2 tahun lalu, Anissa telah mengambil alih peran seorang ibu. Bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta. Ia melakukannya dengan penuh ketulusan, sebuah warisan tak terlihat dari ibunya. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, Anissa menyiapkan sarapan favorit ayahnya dan adiknya. Roti panggang dengan selai stroberi buatan sendiri dan telur mata sapi. Ia melakukannya dengan kebahagiaan, karena baginya, melihat senyum di wajah ayah dan adiknya adalah kebahagiaan sejati. Dari jendela dapur, ia bisa melihat Bapak Bima, ayahnya, sedang menyiram bunga mawar putih di taman depan. Bunga mawar itu adalah peninggalan Ibu Sari. Setiap pagi, Bapak Bima akan menghabiskan waktu beberapa menit di sana, seperti sedang berbicara dengan belahan jiwanya. Bapak Bima adalah sosok yang luar biasa. Ia adalah CEO dari sebuah perusahaan properti besar, dengan reputasi yang tak hanya bersih, tetapi juga sangat dihormati. Di mata banyak orang, ia adalah gambaran kesuksesan yang sempurna. Namun, bagi Anissa dan Rangga, ia hanyalah seorang ayah yang rapuh, yang masih berjuang setiap hari untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ibu Sari. Meskipun ia telah berhasil membangun perusahaan raksasa, ia tak pernah berhasil menambal lubang di hatinya. "Selamat pagi ayah," sapa Anissa, menghampiri ayahnya dengan senyum. Bapak Bima menoleh. Senyum hangatnya terpancar, menghilangkan sedikit mendung di matanya. "Pagi nak, sudah selesai sarapan?" "Sudah ayah, Rangga sebentar lagi bangun," jawab Anissa. Saat itu, sebuah suara tawa riang memecah keheningan. Rangga, anak bungsu berusia 12 tahun, berlari dari lantai 2 dengan seragam sekolah yang agak berantakan. Ia adalah potret kenakalan anak-anak yang polos dan penuh energi. Bola basketnya selalu ada di tangan, dan senyumnya selalu siap merekah. "Ayah, Kak Anissa, ayo cepat, aku lapar sekali," seru Rangga. "Tidak sabaran sekali kamu, Rangga. Seragammu itu," tegur Anissa, sambil merapikan kerah seragam adiknya dengan lembut. "Hehe, aku mau cepat-cepat sarapan. Nanti ada pertandingan basket di sekolah," jawab Rangga, mengedipkan mata pada Anissa. Di meja makan, mereka duduk bersama. Bapak Bima duduk di ujung, Anissa di sebelah kanannya, dan Rangga di sebelah kiri. Mereka tidak banyak bicara, tetapi keheningan itu terasa nyaman. Di antara gigitan roti dan tegukan kopi, sesekali mereka berbagi cerita kecil. "Rangga, bagaimana sekolahmu?" tanya Bapak Bima, memulai percakapan. "Bagus ya, aku dapat nilai bagus di ujian matematika kemarin. Nanti sore aku latihan basket sampai jam 4, jawab Rangga, penuh semangat. "Bagus, tapi jangan lupa makan ya, jangan sampai telat," pesan Bapak Bima. "Siap, ayah." Setelah sarapan, Bapak Bima berangkat ke kantor. Sebelum pergi, ia selalu mencium kening Anissa dan Rangga, sebuah ritual sederhana yang menjadi jembatan kasih sayang di antara mereka. "Ayah pergi ya nak, jaga diri baik-baik," kata Bapak Bima pada Anissa. "Iya ayah, hati-hati di jalan." Bapak Bima menoleh ke arah Rangga. "Kamu juga, jangan nakal di sekolah." "Siap ayah, sampai jumpa nanti malam." Setelah kepergian ayahnya, Anissa dan Rangga bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Rumah yang tadinya ramai, kini kembali sepi. Namun, kehangatan yang mereka rasakan saat sarapan masih terasa. Itu adalah fondasi yang kokoh, yang dibangun di atas cinta dan kepercayaan, yang mereka yakini tak akan pernah goyah. Siang itu, ketika Anissa pulang dari sekolah, ia mendapati rumah sudah bersih. Bisiti, asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja sejak Anissa kecil, menyambutnya. "Makan siang sudah siap, Non Anissa. Bisiti sudah siapkan di meja," kata Bisiti dengan senyum tulus. Anissa tahu, ia tidak sendirian dalam menjaga keutuhan rumah ini. Bisiti telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga menjadi tempat Anissa mencurahkan perasaannya. "Makasih, Bi. Oh iya, Ibu sudah selesai bersih-bersih kamar tamu?" tanya Anissa. "Sudah, Non. Semuanya sudah rapi," jawab Bisiti. Kamar tamu itu jarang sekali digunakan. Terakhir kali digunakan adalah ketika Paman Hadi, adik dari Ibu Sari, datang mengunjungi. Kamar itu memiliki pemandangan langsung ke kolam renang dan taman. Kamar itu dulunya adalah tempat favorit Ibu Sari saat ia ingin menyendiri dan membaca buku. Sore harinya,
Rangga pulang dari sekolah dengan wajah lelah, tetapi matanya berbinar bahagia. "Kak Anissa, aku mencetak 3 poin hari ini," seru Rangga bangga. "Wow, hebat, nanti kakak belikan es krim," kata Anissa, memeluk adiknya. Mereka menghabiskan sore di taman belakang sambil menunggu ayah pulang. Tawa Rangga dan celotehan Anissa mengisi sore itu. Suasana itu begitu damai, begitu sempurna. Sebuah keluarga kecil yang bahagia, yang tampaknya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ketika malam tiba, Bapak Bima pulang. Ia disambut oleh Anissa dan Rangga di pintu depan. Wajahnya yang lelah langsung berubah cerah melihat anak-anaknya. Malam itu, mereka makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari yang mereka lewati. Bapak Bima bercerita tentang rapat penting di kantor. Anissa bercerita tentang tugas sekolahnya, dan Rangga tidak henti-hentinya membicarakan tentang pertandingan basketnya. Setelah makan malam, mereka berkumpul di ruang keluarga. Bapak Bima menyalakan perapian, dan mereka duduk di sofa sambil menonton film. Anissa bersandar di bahu ayahnya, dan Rangga tidur di pangkuannya. Bapak Bima membelai rambut Anissa dan Rangga, merasa sangat bersyukur. Ia tidak meminta lebih. Anak-anaknya adalah harta terbesarnya. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh cinta. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah pikiran terlintas di benak Bapak Bima. Ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia masih merasakan kesepian, meskipun ia dikelilingi oleh cinta anak-anaknya. Ia tahu, Anissa dan Rangga tidak bisa menggantikan sosok Ibu Sari. Ia merindukan seorang pendamping, seseorang yang bisa berbagi cerita dengannya, seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang ada di hatinya. Namun, ia juga takut. Ia takut jika ada orang baru yang datang, kebahagiaan yang telah ia bangun dengan susah payah bersama anak-anaknya akan hancur. Ia tidak ingin mengambil risiko. Pada saat yang sama, Anissa juga merasakan hal yang sama. Ia tahu ayahnya kesepian. Ia sering melihat ayahnya duduk sendirian di taman, menatap bunga mawar Ibu Sari dengan tatapan kosong. Ia ingin ayahnya bahagia, tetapi ia juga khawatir. Ia takut jika ada wanita lain yang datang, ia tidak akan bisa diterima. Rangga, yang masih terlalu muda untuk mengerti, hanya peduli dengan pertandingan basket dan tugas sekolahnya. Ia tidak merasakan kekosongan yang dirasakan ayah dan kakaknya. Ia hanya tahu bahwa hidupnya sempurna, dan ia ingin selamanya seperti itu. Malam itu, di tengah kehangatan keluarga, mereka tidak tahu bahwa bahtera yang mereka bangun dengan susah payah akan segera diuji. Sebuah badai besar sedang datang yang akan menguji kekuatan fondasi yang mereka bangun dan mengancam untuk menghancurkan segalanya. Bab 2. Kedatangan duri yang menyamar bunga. Kesepian adalah predator senyap yang mengintai di balik kesempurnaan. Meskipun dikelilingi oleh cinta anak-anaknya, Bapak Bima tak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap malam, setelah Anissa dan Rangga terlelap, ia akan duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto mendiang istrinya, Ibu Sari, dan merasakan lubang kosong yang tak bisa ditambal. Rasa sepi itu semakin dalam ketika ia harus menghadiri acara-acara sosial perusahaan sendirian. Di sebuah gala dinner yang diselenggarakan oleh rekan bisnisnya, Bapak Bima kembali merasakan kesunyian itu. Ia dikelilingi oleh tawa dan pasangan yang hangat, tetapi hatinya terasa hampa. Saat itulah, matanya menangkap sosok seorang perempuan muda di sudut ruangan. Ia tidak mengenakan gaun mewah, melainkan gaun koktail sederhana berwarna krem. Wajahnya yang cantik alami tampak sendu, matanya seolah memancarkan kesedihan yang tulus. Perempuan itu adalah Sarah. Dengan langkah ragu, Bapak Bima mendekatinya. "Maaf, Anda baik-baik saja?" tanyanya. Sarah mendongak, terkejut. "Ah, ya, saya baik-baik saja, Bapak. Terima kasih sudah bertanya," jawabnya dengan suara lembut dan sopan. "Saya hanya tidak terlalu suka keramaian." Percakapan singkat itu mengalir. Sarah bercerita tentang kehidupannya yang sederhana. Ia mengaku sebagai anak yatim piatu yang harus berjuang sendirian untuk membiayai kuliahnya. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, tentang bagaimana ia bekerja paruh waktu hanya untuk bertahan hidup. Semua ceritanya terdengar begitu tulus dan menyentuh. Bapak Bima merasa ada ikatan batin yang kuat. Ia melihat sosok Ibu Sari dalam diri Sarah, seorang wanita yang mandiri, tegar, dan penuh kesederhanaan. Ia tidak tahu bahwa semua cerita itu adalah skenario yang sudah direncanakan dengan sangat matang. Setelah malam itu, komunikasi antara Bapak Bima dan Sarah menjadi intens. Sarah sering mengirimkan pesan, menanyakan kabar Bapak Bima, dan bahkan mengirimkan bekal makan siang ke kantornya. Ia selalu mengirimkan makanan rumahan yang sederhana, tetapi rasanya selalu lezat. Ia tahu, di balik kemewahan hidupnya, Bapak Bima merindukan masakan rumahan yang dulu dibuatkan Ibu Sari. "Saya hanya ingin memastikan Bapak makan teratur," tulis Sarah dalam sebuah pesan. Kalimat sederhana itu berhasil meluluhkan hati Bapak Bima.
Pada suatu sore, Bapak Bima mengajak Sarah makan malam di luar. Mereka berbincang hingga larut malam. Sarah terus menunjukkan sisi manisnya. Ia tidak meminta barang mewah, tidak meminta diantar jemput dengan mobil mahal, dan tidak pernah membicarakan harta. Ia hanya ingin tahu tentang kehidupan Bapak Bima, tentang Anissa dan Rangga, tentang mendiang Ibu Sari. Semua yang ia lakukan terasa seperti tulus dan murni. Di rumah, Anissa mulai merasakan keanehan. Ayahnya menjadi lebih sering sibuk dengan ponselnya. Senyumnya lebih sering terpancar saat membaca pesan dari seseorang. Suatu hari, Anissa memberanikan diri bertanya, "Ayah, ada apa? Ayah kok akhir-akhir ini sering senyum-senyum sendiri?" Tanyanya sambil bercanda. Bapak Bima tersenyum malu. "Ayah, sedang dekat dengan seseorang, nak." Jantung Anissa terasa berhenti berdetak. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Ia takut ayahnya melupakan Ibu Sari. Ia takut jika ada orang baru yang datang, kebahagiaan mereka akan hancur. Namun, ia mencoba berpikiran positif. Ia ingin ayahnya bahagia. "Siapa dia ya?" tanya Anissa, suaranya bergetar. Bapak Bima menceritakan tentang Sarah. Ia menggambarkan Sarah sebagai perempuan yang baik, sederhana, dan penuh perhatian. Anissa mendengarkan dengan seksama, tetapi ada suara kecil di kepalanya yang berbisik, "Hati-hati kak, jangan percaya begitu saja." Saat Bapak Bima mengajak Sarah makan malam di rumah, Anissa bersikap ramah, tetapi ia mengamati setiap gerak-gerik Sarah. Sarah memasak hidangan penutup dan membantu Anissa menyiapkan meja. Ia terlihat sempurna, persis seperti yang ayahnya gambarkan. Namun, ada satu hal yang mengganjal bagi Anissa. Saat Sarah tertawa, matanya tidak ikut tertawa. Senyumnya terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu yang lain. Rangga, yang masih polos, langsung menyukai Sarah. "Kak Sarah baik sekali, Kak Anissa. Dia mau menemaniku main basket," serunya dengan riang. Anissa tersenyum hampa. Ia tidak bisa melarang adiknya. Ia hanya bisa menghela napas, berharap perasaannya salah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu berprasangka buruk. Ayahnya telah menemukan kebahagiaan. Bukankah itu yang terpenting? Namun, di tengah malam, Anissa terbangun. Ia mendengar suara bisik-bisik dari ruang kerja ayahnya. Ia mengintip dan melihat Sarah sedang berbicara di telepon. Wajahnya yang tadinya manis, kini tampak tegang dan dingin. "Iya, Rudy. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia sudah jatuh cinta padaku. Harta dan perusahaan itu sebentar lagi akan jadi milik kita." Jantung Anissa berdebar kencang. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa salah dengar. Semua ketakutannya ternyata benar. Wanita yang dianggap ayahnya sebagai malaikat itu ternyata adalah duri yang akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Bab 3, pernikahan yang menjadi titik balik. Kebahagiaan yang dipaksakan memiliki aroma yang begitu pahit. Pagi itu, rumah yang dulunya terasa seperti surga, kini diselimuti oleh kabut kebingungan. Anissa, yang baru saja menyaksikan sisi lain dari Sarah, merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang nyata. Tetapi, demi kebahagiaan ayahnya yang tampak begitu utuh, ia memutuskan untuk menyimpan ketakutannya sendiri, berharap semua yang ia dengar hanyalah salah paham belaka. Pernikahan Bapak Bima dan Sarah berlangsung sederhana namun megah. Para tamu berdatangan, mengucapkan selamat dan memuji kecantikan Sarah. Anissa dan Rangga berdiri di samping ayahnya, tersenyum hampa. Mereka mencoba terlihat bahagia. Tetapi jauh di dalam hati, Anissa merasakan sebuah bahtera yang baru saja berlayar menuju badai. Awalnya, semua tampak sempurna. Sarah, sang istri muda, menjalankan perannya dengan sangat baik. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan favorit Bapak Bima, dan menyajikan teh hangat. Ia sering menemani Rangga bermain di taman, mengajaknya bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Sarah bahkan membeli buku-buku pelajaran baru untuk Rangga dan membantu mengerjakan PR-nya. Sebuah hal yang jarang sekali Bapak Bima lakukan karena kesibukannya. Rangga, yang masih terlalu polos untuk melihat kebohongan, benar-benar menganggap Sarah seperti malaikat. "Kak Sarah baik sekali, Kak. Dia seperti ibu," bisik Rangga suatu malam, membuat hati Anissa mencelos. Namun, di balik semua kebaikan yang terlihat, Anissa mulai melihat retakan-retakan kecil. Saat Bapak Bima tidak ada, senyum manis di wajah Sarah akan menghilang secepat kilat. Tatapannya menjadi dingin dan tajam, terutama saat bertemu mata dengan Anissa. Suatu hari, Anissa melihat Sarah menampar pelayan di dapur hanya karena salah menyajikan kopi. "Dasar bodoh, gaji kalian itu untuk bekerja dengan benar, bukan untuk membuat kesalahan," desis Sarah dengan nada yang sangat berbeda dari suara lembut yang didengar ayahnya. Anissa terkejut. Ia tidak bisa percaya bahwa itu adalah Sarah yang sama. Keanehan lain mulai terjadi.
Dompet Anissa yang berisi uang saku seringkali berkurang, tetapi tidak signifikan. Barang-barang berharga kecil milik Ibu Sari, seperti bros perak dan cincin yang tidak pernah dipakai, tiba-tiba hilang. Anissa tahu ia harus membuktikan kecurigaannya. Ia mencoba menceritakan kepada ayahnya, tetapi Bapak Bima sudah sepenuhnya terpengaruh oleh pesona Sarah. Anissa, ayah tahu kamu masih belum bisa menerima Ibu Sarah sepenuhnya. Tapi dia sudah berusaha keras. Mungkin kamu salah menaruhnya. Jangan cepat menuduh begitu, nak, kata Bapak Bima dengan nada kecewa. Setiap kali Anissa mencoba mendekati ayahnya, Sarah akan muncul, memotong pembicaraan, dan memeluk Bapak Bima dengan hangat. Jangan salah paham, sayang. Anissa hanya masih merindukan ibunya. Dia butuh waktu, kata Sarah dengan suara yang dibuat-buat lembut, seolah-olah Anissa adalah anak kecil yang cemburu. Anissa mulai merasa terisolasi di rumahnya sendiri. Rangga terlalu terbuai, ayahnya terlalu buta, dan pelayan-pelayan takut untuk berbicara. Ia merasa sendirian, berjuang melawan bayangan yang terlihat begitu sempurna di mata semua orang. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya melawan seorang wanita, tetapi juga melawan sebuah kebohongan yang telah mengakar di hati ayahnya. Tekanan itu semakin berat ketika Bapak Bima membuat pengumuman yang mengejutkan. Mulai sekarang, seluruh keuangan rumah tangga akan diatur oleh Sarah, katanya, mengakhiri semua harapan Anissa. Bab 4. Fitnah pertama yang mengikis kepercayaan. Anissa tidak pernah tahu bahwa ucapan ayahnya tentang pengurusan keuangan rumah tangga oleh Sarah akan menjadi pintu masuk bagi bencana. Setelah pengumuman itu, Sarah mengambil alih segalanya. Bukan hanya uang belanja, tetapi juga semua kunci lemari dan brankas yang menyimpan barang-barang berharga keluarga. Ia bertindak seolah-olah semua itu adalah haknya, dan setiap kali Anissa menyinggungnya, Sarah akan tersenyum manis. Jangan khawatir, Anissa. Aku hanya ingin membantu ayahmu. Lagi pula, kamu masih muda, lebih baik fokus pada kuliahmu. Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi di balik mata Sarah, Anissa melihat kilatan kemenangan. Suatu sore yang cerah, Sarah masuk ke kamar Anissa sambil membawa tumpukan pakaian kotor. Anissa, aku akan bantu merapikan kamarmu, ya? Kamu pasti lelah seharian di luar, katanya dengan nada penuh perhatian. Anissa merasa aneh, karena Sarah tidak pernah menawarkan bantuan seperti itu sebelumnya. Ia menolak dengan halus, tetapi Sarah bersikeras. Akhirnya, Anissa mengalah. Saat Anissa keluar untuk mengambil minum, Sarah dengan sigap mengambil sebuah bros perak peninggalan Ibu Sari dari laci Anissa. Itu adalah bros yang sangat disayangi Anissa, warisan terakhir dari ibunya. Sarah menyembunyikannya di tas tangan Anissa. Anissa, Anissa, tolong kesini sebentar. Suara Sarah menggema dari ruang keluarga. Ketika Anissa datang, Sarah tampak panik. Ayahmu baru saja sadar kalau perhiasan nenek Bima yang disimpan di brankas hilang. Tolong, bantu aku mencarinya, sayang. Ayahmu sangat marah. Anissa langsung merasakan firasat buruk. Ia tahu nenek Bima sangat menyayangi perhiasan itu. Ia bergegas ke brankas, tetapi isinya kosong. Sarah mulai menangis, berpura-pura sedih. Aku sudah bilang, Mas Bima, seharusnya barang berharga itu jangan disimpan di sini. Aku sudah sering bilang, tapi kamu tidak mau dengar. Tak lama kemudian, Bapak Bima muncul. Wajahnya merah padam. Sarah, barang itu hadiah dari almarhum ibuku. Kamu harus menemukannya. Saat itu, Sarah berpura-pura menghibur Bima. Mas, jangan khawatir, aku akan bantu. Mungkinkah ada orang luar yang mengambilnya? Atau barang itu masih ada di rumah ini, Mas? Matanya melirik tajam ke arah Anissa. Anissa, perhiasan itu hilang. Kamu kan yang paling sering berada di rumah. Kamu tahu di mana perhiasan itu? Tanya Bapak Bima dengan nada penuh keraguan, membuat hati Anissa hancur. Ayah menuduhku? Suara Anissa bergetar. Sarah langsung memotong. Jangan salah paham. Sayang, Mas Bima hanya bertanya saja, bukan menuduhmu. Tetapi, kata-kata Sarah justru semakin menguatkan tuduhan itu. Ayah, aku tidak mengambilnya. Anissa membela diri. Lalu siapa? Bentak Bapak Bima, yang sudah kehilangan kesabaran. Mungkin kita bisa mengecek semua tas, Mas. Siapa tahu ada yang tidak sengaja membawanya, usul Sarah dengan suara yang dibuat-buat lemah. Mereka pun mencari, dan tak butuh waktu lama bagi Sarah untuk menemukan bros perak di dalam tas tangan Anissa. Mas, lihat, bros nenek Bima ada di dalam tas Anissa. Seru Sarah dengan nada terkejut yang meyakinkan. Wajah Bapak Bima langsung pucat. Ia menatap Anissa dengan pandangan yang tak bisa diartikan. Anissa terpaku, air matanya menetes. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu ini semua adalah ulah Sarah, tetapi ia tidak punya bukti. Dari mata Bapak Bima, ia tidak lagi melihat kasih sayang, melainkan keraguan dan kekecewaan yang mendalam.
Sejak saat itu, kepercayaan yang dulu ia miliki pada putrinya mulai terkikis perlahan-lahan. Bab 5, Rangga menjadi korban. Setelah berhasil menabur benih keraguan di hati Bapak Bima terhadap Anissa, Sarah tidak berhenti. Ia tahu, untuk menguasai segalanya, ia harus memecah belah keluarga ini, hingga tidak tersisa satu pun yang bisa membela diri. Sasaran berikutnya adalah Rangga, anak bungsu yang priang dan polos. Bocah 12 tahun yang sangat mencintai ayahnya itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi Anissa untuk mendapatkan kembali keluarga mereka. Sarah memulai strateginya dengan sangat hati-hati. Ia berpura-pura menjadi ibu tiri yang sangat perhatian. Di pagi hari, ia akan membangunkan Rangga, membuatkan sarapan kesukaannya, dan bahkan membantu menyiapkan tas sekolahnya. Rangga, yang rindu akan sosok ibu, dengan cepat terbuai oleh kehangatan palsu Sarah. Ia tidak melihat bahwa di balik senyuman manis itu, Sarah sedang meracuni pikiran ayahnya tentang dirinya. "Mas Bima, sepertinya Rangga harus lebih fokus belajarnya." "Ya?" bisik Sarah pada Bapak Bima suatu malam. "Tadi aku menemukan nilai ulangannya kurang bagus. Dia terlalu sering bermain di luar, Mas." Bapak Bima, yang sibuk dengan pekerjaannya, hanya mengangguk. "Terima kasih sudah mengingatkanku, sayang. Aku akan bicara dengannya." Kata-kata Sarah tidak pernah langsung menuduh, tetapi selalu menanamkan keraguan. Ia akan mengambil tugas sekolah Rangga dan menyembunyikannya, sehingga saat Bapak Bima menanyakan tugas itu, Rangga tidak bisa menunjukkannya. "Ayah, aku sudah mengerjakannya. Aku taruh di atas meja kemarin," kata Rangga frustasi. Bapak Bima, yang sudah terpengaruh oleh Sarah, hanya bisa menggelengkan kepala. "Kamu ini, kalau alasan saja pintar sekali, kenapa tidak bisa bertanggung jawab?" Anissa, yang melihat adiknya semakin tertekan, mencoba membantu. "Ayah, Rangga tidak berbohong. Aku lihat sendiri dia mengerjakan tugasnya." "Anissa, kamu jangan membelanya terus. Kamu harusnya memberi contoh yang baik, bukan malah membiarkannya berbohong," bentak Bapak Bima. Puncaknya terjadi saat Rangga meminta izin untuk mengikuti turnamen sepak bola sekolah. Sepak bola adalah hidupnya, dan ia sudah berlatih keras. Tetapi Sarah, dengan senyum liciknya, mengatakan pada Bapak Bima bahwa Rangga tidak pantas ikut turnamen karena nilainya yang terus menurun. "Mas Bima, aku sudah coba bicara dengan Rangga, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia hanya ingin bermain terus. Aku khawatir masa depannya akan hancur," kata Sarah dengan air mata yang dibuat-buat. "Mungkin, kalau dia tinggal di asrama, dia akan lebih disiplin." Usulan itu membuat Bapak Bima terdiam. Anissa, yang mendengar percakapan itu, langsung memohon, "Ayah, jangan! Rangga tidak bersalah, dia rajin belajar, ini semua fitnah." "Cukup, Anissa," suara Bapak Bima meninggi. "Ayah tidak mau mendengar pembelaanmu lagi. Kamu hanya memprovokasi ayah dan adikmu. Keputusan ayah sudah bulat. Minggu depan, Rangga akan tinggal di asrama." Rangga hanya bisa menangis, menatap ayahnya dengan mata penuh kekecewaan. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Di hadapannya, ayahnya yang dulu sangat menyayanginya kini berubah menjadi sosok yang asing. Dan di samping ayahnya, Sarah tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah berhasil membuang duri yang menghalangi jalannya. Hati Anissa hancur berkeping-keping. Ia menyadari, ia kini sendirian menghadapi monster yang telah menghancurkan keluarganya. Bab 6, terungkapnya kebenaran. Anissa tidak pernah merasa sepi seperti ini. Rumah yang dulu menjadi tempat paling hangat di dunia, kini terasa dingin dan asing. Setelah Rangga dikirim ke asrama, Anissa harus menjalani hari-harinya sendirian, menghadapi senyum palsu Sarah dan tatapan dingin ayahnya. Hubungannya dengan Bapak Bima benar-benar hancur. Ayahnya tidak lagi memandangnya sebagai anak, melainkan sebagai sosok yang selalu membawa masalah. Anissa tahu ini semua ulah Sarah. Namun, tanpa bukti, ia tidak berdaya. Malam itu, Anissa duduk sendirian di teras belakang, merenungi nasib keluarganya. Ia sangat merindukan Ibu Sari dan merasa putus asa. Saat ia terisak, Bisiti, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi di keluarga mereka sejak Anissa kecil, datang menghampirinya. Bisiti memberikan secangkir teh hangat. "Neng Anissa jangan sedih terus, ya?" bisik Bisiti dengan suara lembut. Bibik tahu, Neng Anissa tidak berbohong. Bibik juga sudah lama curiga sama Nyonya Sarah itu. Mendengar kata-kata itu, hati Anissa terasa lapang. Akhirnya, ada seseorang yang percaya padanya. "Bibik, Bibi juga merasakan ada yang aneh dari dia," tanya Anissa. Matanya berbinar. Bisiti mengangguk. Bibik sering lihat dia teleponan diam-diam. Sering juga dia ajak laki-laki lain masuk ke rumah ini, kalau Tuan Bima lagi tidak ada. Ucapan Bisiti membuat Anissa yakin. Ia tidak sendirian.
Mereka berdua, seorang anak yang hancur dan seorang asisten rumah tangga yang setia, mulai menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan bukti. Tapi bagaimana caranya, Bik? Ayah sudah tidak percaya lagi sama aku, kata Anissa. Kita harus pintar-pintar, Neng. Kita harus temukan bukti yang tidak bisa dibantah. Nggak cuma kata-kata, jawab Bisiti penuh tekad. Rencana pun dimulai. Mereka mulai mengawasi setiap gerak-gerik Sarah. Anissa, dengan alasan belajar kelompok, diam-diam membawa kamera kecil dan memasangnya di tempat-tempat yang tidak mencolok, seperti di sudut rak buku di ruang keluarga. Ia juga mulai merekam setiap percakapan mencurigakan yang ia dengar dari Sarah. Bisiti membantu dengan memberikan informasi tentang jadwal Sarah dan tamu-tamu yang datang. Suatu sore, saat Bapak Bima pergi keluar kota untuk urusan bisnis, Sarah membawa seorang pria ke rumah. Pria itu adalah Rudy. Bisiti dari kejauhan melihat keduanya bermesraan. Anissa segera mengaktifkan perekam suaranya. Mereka mendengar Sarah dan Rudy tertawa, membicarakan rencana mereka. "Kamu tenang saja, sayang. Aku sudah atur semuanya," kata Sarah dengan suara licik. "Bima itu sebentar lagi akan jatuh sakit. Dokter yang aku bayar akan mengatakan dia hanya kecapekan. Padahal, aku sudah campurkan obat dosis rendah ke minumannya setiap hari. Hahaha, sebentar lagi semua harta Bima akan jadi milik kita." Jantung Anissa berdebar kencang. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak hanya memfitnahnya dan adiknya, Sarah juga berencana membunuh ayahnya secara perlahan. Dengan tangan bergetar, Anissa merekam setiap kata. Dan anak-anak itu, lanjut Rudy. Yang laki-laki sudah di asrama, yang perempuan sudah tidak dipercaya ayahnya. Setelah Bima pergi, kita singkirkan saja mereka. Sempurna. Mendengar kata-kata itu, Anissa tidak bisa menahan air matanya. Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia harus kuat. Ia harus menyelamatkan ayahnya dan Rangga. Berbekal rekaman suara dan video tersembunyi, Anissa dan Bisiti merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu, bukti ini tidak boleh sampai jatuh ke tangan Sarah. Mereka harus menunggu momen yang tepat, momen yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan oleh Bapak Bima sekalipun. Momen di mana semua kebenaran akan terungkap di depan semua orang. Bab 7, Puncak Drama. Malam itu, aula perjamuan yang megah di Hotel Bintang 5 terasa gemerlap, dipenuhi oleh para kolega, mitra bisnis, dan keluarga besar. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan. Di tengah keramaian, Bapak Bima tampak begitu gagah dalam setelan jas mahalnya. Sementara di sampingnya, Sarah tampil memukau dalam gaun malam yang elegan. Ia tersenyum, menyapa setiap tamu dengan sopan, memainkan perannya sebagai istri sempurna. Namun, di sudut aula, Anissa berdiri dengan hati yang berdebar kencang. Hari ini adalah hari yang ia nantikan, sekaligus ia takuti. Ia telah mengatur segalanya dengan Bisiti. Bahkan Rangga, yang diizinkan pulang dari asrama khusus untuk acara ini, kini sudah berada di sisinya, wajahnya tampak murung. Anissa memegang erat ponselnya, tempat semua bukti tersimpan. Ia menatap ayahnya, yang tampak begitu bahagia, dan hatinya terasa sakit. Ia tahu, setelah malam ini, senyuman itu mungkin akan lenyap, digantikan oleh kekecewaan dan penyesalan. Saatnya tiba. Bapak Bima naik ke podium untuk memberikan sambutan. Setelah mengucapkan terima kasih, ia mulai membanggakan sosok Sarah yang telah mengembalikan kebahagiaan dalam hidupnya. "Saya sangat bersyukur atas kehadiran Sarah di hidup saya. Dia bukan hanya istri yang baik, tapi juga ibu yang sempurna untuk anak-anak saya," ujar Bapak Bima. Suaranya dipenuhi ketulusan. Anissa menelan ludah. Ini adalah waktunya. Dengan tangan bergetar, Anissa melangkah maju dan terhubung ke sistem suara di aula menggunakan ponselnya. Suara Bapak Bima yang sedang berpidato tiba-tiba terhenti, digantikan oleh suara rekaman yang sudah Anissa siapkan. "Kamu tenang saja sayang, aku sudah atur semuanya," terdengar suara Sarah yang jelas dan licik. Seketika seluruh aula menjadi hening. Semua mata memandang ke arah panggung, bingung. Sarah memandang Anissa dengan tatapan tajam, penuh amarah dan ketakutan. Bapak Bima menatap Anissa dengan tatapan tidak percaya. "Anissa, apa yang kamu lakukan?" bisiknya, setengah membentak. Namun, Anissa mengabaikannya. Rekaman suara itu terus berlanjut. Terdengar tawa Sarah dan Rudy, kemudian ucapan-ucapan kejam tentang rencana mereka. "Bima itu sebentar lagi akan jatuh sakit. Dokter yang aku bayar akan mengatakan dia hanya kecapekan. Padahal, aku sudah campurkan obat dosis rendah ke minumannya setiap hari. Hahaha. Sebentar lagi semua harta Bima akan jadi milik kita." Aula perjamuan mendadak dipenuhi bisikan. Suara-suara kaget dan tidak percaya. Raut wajah Sarah yang awalnya memucat kini berubah menjadi merah padam. "Ini tidak benar.
Ini fitnah. Anissa, kamu benar-benar keterlaluan, teriak Sarah histeris. Ia berusaha merebut ponsel Anissa, tetapi Anissa dengan cepat menghindar. Anissa beralih dari rekaman suara ke video. Layar proyektor besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini menunjukkan rekaman video dari kamera tersembunyi. Semua orang bisa melihat Sarah menuangkan cairan dari botol kecil ke dalam cangkir kopi Bapak Bima. Video lain menunjukkan Sarah sedang berbicara dengan Rangga, memprovokasi bocah itu, dan bahkan membuang tugas sekolahnya ke tempat sampah. Puncak dari semua itu adalah saat video menampilkan percakapan intim antara Sarah dan Rudy. Mereka tidak hanya membahas rencana jahat mereka, tetapi juga rencana untuk menyingkirkan Anissa dan Rangga setelah berhasil menguasai harta Bapak Bima. Di tengah-tengah keributan, Rudy yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam aula berusaha kabur. Namun, seorang pria yang ternyata adalah detektif swasta suruhan Anissa mencegatnya di pintu keluar. Di sisi lain, Sarah yang sudah panik mencoba berlari ke arah Bapak Bima. "Mas, itu semua fitnah. Percayalah padaku." Bapak Bima tidak bergeming. Ia hanya menatap layar proyektor lalu menoleh ke arah Anissa. Matanya dipenuhi air mata. Ia melihat semua kebohongan yang telah ia percayai, semua fitnah yang telah menghancurkan keluarganya, dan semua kejahatan yang nyaris merenggut nyawanya. Ia menatap putri sulungnya yang selama ini ia salahkan dengan penyesalan yang tak terlukiskan. Di tengah kebingungan dan kekacauan, sirene polisi terdengar dari luar. Polisi masuk dan langsung menahan Rudy, lalu mendekati Sarah yang tampak tak berdaya. Anissa menatap ayahnya, menunggu sebuah kata atau tatapan. Bapak Bima hanya bisa diam, seolah dunia di sekitarnya runtuh. Semua mata tertuju pada mereka. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kebahagiaan, kini menjadi saksi bisu terungkapnya sebuah kejahatan besar. Bab 8. Karma yang tak terhindarkan. Setelah kekacauan di aula perjamuan, berita tentang terbongkarnya kejahatan Sarah dan Rudy menyebar dengan cepat. Media massa meliputnya secara besar-besaran, menjadikannya skandal bisnis dan keluarga yang paling menggemparkan tahun itu. Sarah dan Rudy ditahan di kantor polisi, dan wajah mereka yang penuh ketakutan dan rasa malu terpampang di mana-mana. Di ruang interogasi, Sarah mencoba mengelak. Ia masih bersikeras bahwa semua itu adalah rekayasa Anissa. Namun, saat polisi memperlihatkan bukti-bukti yang lebih solid dari rekaman Anissa, termasuk bukti transfer uang ke rekening dokter yang ia sewa, Sarah tidak bisa lagi membantah. Semua rencananya yang licik terbongkar satu persatu. Ia dan Rudy akhirnya mengakui perbuatan mereka. Di sisi lain, Bapak Bima merasa seperti bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Ia tidak bisa berhenti menangis, bukan hanya karena ia hampir kehilangan nyawanya, tetapi juga karena ia telah melukai hati kedua anaknya. Ia melihat betapa bodohnya ia, buta oleh cinta palsu yang disamarkan dengan kebaikan. Ia kembali ke rumah, yang kini terasa hampa tanpa kehadiran Sarah. Namun, ia tidak merasa lega. Penyesalan itu begitu berat. Esok harinya, Bapak Bima pergi ke asrama Rangga dan menjemput putranya. Saat Rangga melihat ayahnya, ia tidak langsung memeluknya. Ia hanya menatap ayahnya dengan wajah datar, penuh luka. Bapak Bima memeluknya erat, menangis dan memohon maaf. "Maafkan ayah, nak. Ayah sangat bodoh. Ayah sudah menyia-nyiakan kamu," bisiknya, suaranya parau. Rangga akhirnya menangis dalam pelukan ayahnya. Semua amarah dan kekecewaan yang ia simpan meledak. Bapak Bima memeluknya lebih erat, berjanji tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Ketika mereka kembali ke rumah, Anissa sudah menunggu. Ia melihat ayahnya yang tampak rapuh, dan ia melihat adiknya yang kini kembali ke sisinya. Ia memeluk ayahnya dan Rangga, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata yang keluar dari matanya adalah air mata kebahagiaan. Sarah dan Rudy akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga semua aset yang mereka kumpulkan secara ilegal. Rekan-rekan bisnis mereka menjauhi mereka, kehidupan mereka yang penuh kemewahan kini digantikan oleh jeruji besi dan rasa malu yang tak berkesudahan. Ini adalah karma yang adil untuk semua kejahatan yang mereka lakukan. Sementara itu, Bapak Bima, Anissa, dan Rangga memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka berziarah ke makam Ibu Sari. Di sana, mereka berdoa bersama. Bapak Bima berjanji di hadapan makam istrinya bahwa ia akan menjaga anak-anak mereka dengan lebih baik. Ia berjanji tidak akan pernah membiarkan orang lain merusak kebahagiaan keluarga kecil mereka lagi. Bab 9. Bahtera yang dibangun kembali. Setelah badai berlalu, keheningan yang tersisa di rumah
terasa lebih berat daripada badai itu sendiri. Bapak Bima, Anissa, dan Rangga kini kembali berkumpul di bawah satu atap, tetapi ada jarak tak kasat mata yang membentang di antara mereka. Luka akibat fitnah Sarah terlalu dalam, dan proses penyembuhan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bapak Bima, yang dulu selalu tegar, kini tampak rapuh dan dipenuhi penyesalan. Ia mencoba memperbaiki semuanya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, tetapi Anissa dan Rangga makan dalam diam. Ruang makan yang dulu riuh dengan canda tawa, kini dipenuhi oleh keheningan yang canggung. Suatu malam, Bapak Bima memanggil Anissa ke ruang kerjanya. Anissa masuk dengan hati-hati. Ia melihat ayahnya duduk di belakang meja dengan tangan memegang sebuah album foto keluarga. Bapak Bima membuka album itu dan menunjukkan foto-foto Ibu Sari, ibu mereka. Ayah tahu, ayah sudah sangat melukai kalian, bisik Bapak Bima, suaranya bergetar. Ayah dibutakan oleh Sarah. Ayah pikir dia bisa menggantikan ibu kalian, tapi ayah salah. Dia hanya duri yang menyamar bunga. Bapak Bima meneteskan air mata. Ayah tidak pantas mendapatkan maaf kalian. Anissa tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, melihat ayahnya menangis. Ayahnya tidak pernah menangis di hadapannya seperti ini. Saat itulah Anissa menyadari bahwa ayahnya juga korban, sama seperti dirinya dan Rangga. Ia melihat penyesalan tulus di mata ayahnya. Ayah, Anissa tidak pernah membenci ayah, kata Anissa. Suaranya lembut. Anissa hanya sedih. Kenapa ayah tidak percaya pada kami? Mendengar kata-kata itu, Bapak Bima menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya. Anissa berjalan mendekat dan memeluk ayahnya. Ia memeluk ayahnya dengan erat, merasakan semua luka dan penyesalan yang ia alami. Rangga, yang diam-diam menguping dari balik pintu, masuk dan memeluk ayah dan kakaknya. Untuk pertama kalinya, keluarga mereka benar-benar menangis bersama. Tangisan itu bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan kelegaan. Hari-hari berikutnya, proses penyembuhan dimulai. Mereka berbicara tentang semua hal yang terjadi, jujur tentang semua perasaan dan luka yang mereka rasakan. Bapak Bima berjanji untuk lebih mendengarkan anak-anaknya. Ia juga mulai lebih memperhatikan kesehatan dan bisnisnya. Ia menunjuk Anissa sebagai asisten pribadinya, menunjukkan bahwa ia benar-benar percaya pada putrinya itu. Anissa dan Rangga juga saling mendukung. Anissa membantu Rangga belajar, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hubungan mereka kembali erat, bahkan lebih erat dari sebelumnya. Mereka mulai merajut kembali setiap helai benang keluarga yang sempat putus. Bisiti, dengan setia, ikut menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Pada akhirnya, keluarga itu menyadari bahwa badai yang mereka hadapi tidak menghancurkan mereka, melainkan membuat mereka lebih kuat. Cinta dan kepercayaan mereka tidak lagi dangkal, melainkan memiliki fondasi yang kokoh. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam materi, tetapi dalam hubungan yang tulus dan jujur satu sama lain. Bab 10 Akhir Bahagia. Setelah skandal yang menggemparkan itu, berita tentang keluarga Bima perlahan surut dari pemberitaan. Namun, bagi Bapak Bima, Anissa, dan Rangga, perjalanan untuk menyembuhkan luka batin masih terus berlanjut. Berbulan-bulan berlalu, dan mereka menjalani hari demi hari dengan tekad untuk membangun kembali bahtera keluarga mereka, sehelai benang demi sehelai benang. Bapak Bima sepenuhnya menepati janjinya. Ia tidak hanya kembali menjadi sosok ayah yang hangat dan penuh perhatian, tetapi juga menjadi seorang sahabat bagi kedua anaknya. Anissa, dengan kecerdasan dan ketelitiannya, kini menjadi tangan kanan ayahnya di perusahaan. Ia mengurus berbagai proyek besar, dan membuktikan bahwa ayahnya bisa sepenuhnya mempercayai dirinya. Bapak Bima tersenyum bangga setiap kali melihat Anissa memimpin rapat atau bernegosiasi dengan para klien. Sementara itu, Rangga tumbuh menjadi seorang remaja yang lebih dewasa dan bijaksana. Ia tidak lagi impulsif. Luka yang ia rasakan dulu memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran dan kekuatan keluarga. Ia aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan Bapak Bima selalu hadir di setiap pertandingan sepak bola Rangga, menyemangati putranya dari pinggir lapangan. Bisiti, yang tetap setia mendampingi mereka, kini tidak hanya menjadi asisten rumah tangga, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari keluarga. Ia adalah saksi bisu sekaligus pilar yang menguatkan mereka di masa-masa sulit. Di balik kebahagiaan itu, ada kabar tentang Sarah dan Rudy. Hukuman penjara yang mereka jalani adalah konsekuensi dari kejahatan mereka. Mereka kehilangan segalanya. Harta, kebebasan, dan kehormatan. Tidak ada yang datang menjenguk mereka,
dan hidup mewah yang dulu mereka banggakan kini hanya tinggal kenangan pahit. Suatu sore yang cerah, Bapak Bima, Anissa, dan Rangga duduk bersama di teras belakang rumah. Sambil menikmati teh dan kue buatan Anissa, mereka mengenang kembali semua yang telah mereka lalui. Awalnya, senyum mereka terasa dipaksakan, tetapi lambat laun, senyum itu menjadi tulus. Mereka tahu, badai itu telah berlalu. Ayah tidak tahu apa jadinya kalau kalian tidak ada, bisik Bapak Bima menatap kedua anaknya. Ayah sudah hampir kehilangan kalian selamanya. Anissa menggenggam tangan ayahnya. Kami tidak akan kemana-mana ya, kami akan selalu ada di sini. Rangga mengangguk, menyenderkan kepalanya di bahu ayahnya. Ketiga pasang mata itu menatap matahari terbenam, yang memancarkan cahaya keemasan, seakan-akan memberikan janji akan hari esok yang lebih cerah. Mereka menyadari, bahtera keluarga mereka kini tidak hanya kembali utuh, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Karena dibangun di atas fondasi cinta, kejujuran, dan kepercayaan yang takkan pernah bisa dihancurkan. Demikianlah akhir dari kisah perjuangan keluarga Bima dalam menghadapi duri-duri fitnah sang istri muda yang keji. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya kejujuran dan kekuatan keluarga. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa berikan like dan subscribe channel Curhatan Hati. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru yang tak kalah seru dari kami. Sampai jumpa di cerita Curhatan Hati lainnya.